Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Adi Eko Saputro, Marlina Astuti Ningsi, dan dengan saya sendiri, Sela Wijaya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah memberikan support dan semangat sehingga kami bisa menjalani perkuliahan sampai saat ini. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan yang selalu kompak dalam belajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan kami ucapkan terima kasih yang sangat amat banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Saprudin Eskom Mkom, yang telah membimbing kami di semester 6 ini dalam mata kuliah kerja praktek. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ari Syaripudin Eskom Mkom selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji pada kelas 06 TPLE 005. Selanjutnya, kami ingin mempresentasikan hasil kerja praktek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pasar Tekstil berbasis web menggunakan metode waterfall, studi kasus pada Pasar Cipadu, Kecamatan Larangan. Di dalam bab 1 kami terdapat latar belakang Pasar Cipadu, di mana Pasar Cipadu yang berada di kawasan Kiai Wahid Hashim, Kelurahan Cipadu, Priok Selatan, Kecamatan Larangan. Pasar ini merupakan perkembangan perdagangan, khususnya perdagangan tekstil sejenis dengan Tanah Abang yang berada di Jakarta. Sesuai dari data kecamatan terbaru, bahwa dari tahun ke tahun kawasan Pasar Cipadu terus mengalami perkembangan dengan adanya aktivitas seperti mesin jahit, sablon, dan border. Sehingga Pasar Cipadu tersebut juga dirancang sebagai kawasan wisata belanja. Namun, Pasar Tekstil Cipadu ini berbeda dari pasar tekstil di Tanah Abang. Pasar Cipadu ini bukanlah pasar yang dibangun khusus oleh pemerintah daerah dan terkonsentrasi di satu tempat, melainkan di sepanjang 3,3 km itulah terdiri kios-kios tekstil baik dalam bentuk blok-blok lapak maupun ruko-ruko yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Lokasi kios-kios dan bloknya memang tidak beraturan sampai ada yang di sekeliling rumah warga, toko handphone maupun warung kelontong. Karena kan tidak beraturannya, memang kadang membingungkan customer yang berdatangan. Dari latar belakang di atas, kami uraikan identifikasi masalahnya, yaitu 1. Minimnya pengetahuan informasi pada pasar tekstil Cipadu, Kecamatan Larangan. 2. Masyarakat masih sulit mengetahui tata letak kios atau toko pada pasar tekstil Cipadu, Kecamatan Larangan. Adapun tujuan penulisan kami dari permasalahan di atas yaitu 1. Untuk mempermudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 2. Mempermudah masyarakat untuk menemukan tata letak toko atau kios per kategori pada pasar tekstil Cipadu. Agar tujuan penelitian yang akan dicapai lebih terarah dan tidak perlu keluar dari permasalahan awal, maka dilakukan pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut. Sistem ini hanya mencakup informasi terkait pasar tekstil Cipadu, Kecamatan Larangan. Lalu aplikasi ini tidak menangani transaksi jual beli. Di bab 1 ini juga terdapat metode penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan penelitian adalah 1. Observasi, yaitu pengamatan. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian, yaitu pada pasar tekstil Cipadu Kantor Kecamatan Larangan, guna mendapat data dan fakta di lokasi dengan menggunakan pengamatan dan evaluasi terhadap masalah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. 2. Pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti
melakukan pengumpulan data agar lebih akurat. Selanjutnya, 3, ada analisis. Metode ini, pendekatan sistem yang akan digunakan penulis adalah metode analis dan perancangan terstruktur, yaitu berorientasi pada data dari instruksi. Lanjut, ada wawancara. Penelitian mendapatkan informasi dari narasumber langsung, yaitu narasumber penjual atau bertanggung jawab pada kegiatan jual beli pada pasar tekstil Cipadu, Kecamatan Larang. Dan untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut, maka peneliti berdialog langsung dengan narasumber, menanyakan perihal yang berkaitan dengan kegiatan pasar tekstil Cipadu, Kecamatan Larang. Pada laporan ini juga memiliki sistematika penulisan. Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi ini tertera pada laporan KP dikelompokkan menjadi beberapa subbab. Yaitu di bab 1, pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian tentang pendahuluan yang berisi gambaran umum yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, ada organisasi. Bab ini menjelaskan mengenai sejarah, profil, struktur, dan bagan organisasi yang ada di Pasar Cipadu, Kecamatan Larangan. Bab 3, pembahasan. Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan analisis sistem yang sedang berjalan, yang terdiri dari analisis prosedur, rancangan sistem yang terdiri dari analisa kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case, skenario use case, activity diagram, dan perancangan basis data. Spesifikasi data basis data, perancangan prosedur, sistem, dan perancangan antarmuka. Lalu di bab 3 ada penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian kerja praktek serta saran-saran yang diberikan sebagai tindak lanjut yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlina Astuti. Oke, baik. Di bab 2 sekarang ada sejarah Pasar Cipadu. Pasar Cipadu adalah pasar perdagangan tekstil yang lahir sejak tidak direncanakan. Pasar tersebut dikelola sendiri oleh para pemilik tanah dan kios yang ada di sana, bukan hasil dari perancangan dan di bawah pengolahan pemerintah Tangerang. Namun, Kecamatan Larangan terjun langsung untuk pengelolaan berjalan lancar. Sejarah lahirnya pasar itu bermula saat Haji Mu'alim membangun Masjid Jami Baitul Muta'ali pada tahun 1999. Pada tahun 1990, masjid tersebut selesai dibangun, tapi Haji Mu'alim mengalami kesulitan dalam pendanaan perawatan masjid itu, sehingga Haji Mu'alim mendirikan pertama kali sejumlah kios sederhana pada tahun 1997 di pinggir jalan kawasan Cipadu. Dikarenakan banyak warga yang berusaha dalam bidang konveksi, maka berdirinya sebuah pasar tekstil sejalan dengan melihat banyaknya minat para pelanggan. Haji Mu'alim mulai berpikir membuat 24 kios dagang untuk memenuhi pasokan kain bagi para pengusaha konveksi. Selain itu, banyak juga yang berminat untuk berdagang di kawasan tersebut, sehingga pasar Cipadu ini berkembang pesat. Sejumlah toko yang dahulu didirikan Haji Mu'alim sebanyak 24 kini berkembang menjadi 260 kios di pasar bahan Cipadu ini. Tersedia juga berbagai macam kain seperti katun, satin, kaos, polister, hingga sutra. Dan struktur organisasi pasar Cipadu bisa kita lihat ada Haji Nasrullah sebagai pengelola pasar, Idam Aziz sebagai seksi pengelola pasar, Jakaria sebagai seksi retribusi, Yanto sebagai seksi ketertiban. Adapun tugas dan wewenang dalam pasar Cipadu, di sini ada ketua pengelola pasar,
Ketua pengelola pasar mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pasar. Wewenang Ketua Pengelola Pasar sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pengelolaan pasar. Yang kedua, penyimpanan area lahan untuk membangun pasar atau pelebaran pasar. Ketiga, pembinaan tata ruang pasar dan membangun pasar. Yang keempat, pembinaan ketertiban pasar. Seksi pengembangan pasar ini mempunyai tugas perencanaan, menyusun, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan kegiatan dan layanan di bidang pengembangan pasar. Dilanjutkan dengan seksi retribusi mempunyai tugas perencanaan, menyusun, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan kegiatan dan layanan di bidang retribusi. Untuk seksi ketertiban dan pembinaan, dagang mempunyai tugas perencanaan, menyusun, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan kegiatan dan layanan di bidang ketertiban dan pembinaan pedagang. Untuk selanjutnya di bab 3 ada pembahasan. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Aplikasi web adalah sebuah program yang dikirim melalui internet yang disimpan dalam server dan dapat diartikan sebagai suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang didukung oleh perangkat lunak seperti HTML, JavaScript, Ruby, Python, PH, Java, Ajax, dan bahasa pemrograman lainnya. Tinjauan pustaka bertujuan sebagai referensi bertahap hasil penelitian sebelumnya. Menurut Raharjo dan kawan-kawan, tahun 2012, kode 46, aplikasi web adalah aplikasi yang disimpan dan dieksekusi di lingkungan web server sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh user melalui aplikasi klien atau web browser, akan direspon oleh aplikasi web dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke hadapan user. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan adalah penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh yang berfungsi. Kata Saifun Nafsiah 2003 kode 2. Pada saat membuat sistem yang akan digunakan pada suatu perusahaan, setiap pengembangan aplikasi diharuskan membuat sebuah rancangan dari sistem yang ingin dibuat. Rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari sistem yang akan berjalan nantinya kepada setiap stakeholder. Adapun pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan berbahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen 21 yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set identitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang output, input, struktur, file, program, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung suatu sistem informasi. Pembangunan dan testing sistem, membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem melakukan testing secara akurat. Dan ada beberapa pendapat dari para ahli, dan saya ambil menurut Kenet dan Janek 2006 kode G12. Rancangan sistem adalah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem, sehingga sistem tersebut sesuai dengan requirement. Nah, sekarang ada pengertian informasi. Menurut Tata Subtabri 2012, kode 22, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan ada pengertian sistem informasi.
Menurut Al-Bahra bin Ladzamuddin tahun 2013 mendefinisikan sistem informasi sebagai sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Nah, selanjutnya ada pengertian sistem informasi pasar tekstil. Sistem informasi pasar tekstil adalah sebuah aplikasi fitur pada website yang ada di Cipadu yang digunakan untuk menampilkan informasi yang berkaitan tentang pasar Cipadu tekstil. Yang pertama ada pengertian pasar. Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan, pasar tradisional, pertokohan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya, kata Ayuningsi dan Pramita 2013. Sedangkan pengertian tekstil adalah bahan yang terbuat dari benang hasil pemintalan serat yang kemudian ditenun, dirajut dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran penggunaan atau tanpa bahan perekat yang dipres. Sebenarnya bahan tekstil pada umumnya adalah bahan yang terbuat dari serat yang sudah dimasak menjadi sebuah benda benang atau kain. Selanjutnya bahan tersebut dapat Anda gunakan sebagai bahan pembuatan busana dan macam-macam bahan produk kerajinan. Lanjut ke bagian pemrograman pada perangkat lunak pendukung apa saja. Akan dilanjutkan dengan teman saya Adi Eko Samudro. Baik, selanjutnya yaitu web. Web menurut Janer Simarta adalah aplikasi yang dijalankan melalui browser. Aplikasi seperti ini pertama kali dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML dan protokol yang dinamakan HTTP. Namun, tentu saja hal seperti ini memiliki kelemahan. Semua perubahan harus dilakukan pada level aplikasi. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah script dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Poin selanjutnya yaitu PHP. Menurut Kadir, PHP merupakan bahasa pemrograman script yang diletakkan dalam server yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi web yang bersifat dinamis. Pada saat sekarang, PHP lebih dikenal dengan sebutan PHP Hypertext Processor, digunakan untuk membuat website pribadi. PHP merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan user untuk membuat sebuah web saat ini dan dapat digunakan secara gratis. Poin selanjutnya yaitu SMPP. Menurut Purbadian, berpendapat bahwa SMPP merupakan suatu software yang bersifat open source yang merupakan pengembangan dari lab. Dan sedangkan menurut Kartini, SMPP merupakan tool yang menyediakan perangkat lunak dalam sebuah paket. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa SMPP merupakan tool pembantu pengembangan paket perangkat lunak berbasis open source yang menggabungkan APC web server, SQL, PHP, dan beberapa modul lainnya di dalam satu paket aplikasi. Poin selanjutnya yaitu Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah kode editor gratis yang biasanya dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, atau Mac OS. Visual Code adalah software editor yang powerful, tapi tetap ringan ketika digunakan. Nah, biasanya itu digunakan untuk membuat JavaScript, dan Node.js. Poin selanjutnya yaitu UML. UML adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Poin selanjutnya itu
yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga bawah. Berikut gambarnya ada di bawah. Nah, poin selanjutnya itu diagram UML. Berikut ini yaitu gambar activity diagram yang sedang berjalan. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Yang pertama, masyarakat mendatangi toko. Kedua, menanyakan informasi. Lalu ditransfer kepada pemilik toko. Pemilik toko memberikan informasi dan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu activity diagram yang diusulkan. Masyarakat mulai membuka web, sistem menampilkan homepage, masyarakat memilih page atau halaman informasi, sistem menampilkan page halaman informasi, dan masyarakat membaca informasi yang dibutuhkan. Pada poin selanjutnya yaitu use case diagram. Berikut use case diagram sistem informasi pasar. Dan kita lihat ini bisa melakukan login, portal informasi, kelola data artikel, kelola data komentar, kelola data admin, dan ini juga bisa melakukan komentar. Selanjutnya yaitu user. User bisa melihat portal informasi dan bisa membuat komentar. Berikut ini diagram ERB-nya. Bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu relasi tabel. Relasi tabelnya seperti berikut pada gambar 3.6. Bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi suatu file yang terdiri dari beberapa grup elemen yang berulang-ulang, sehingga perlu diorganisasikan file dengan menghilangkan grup elemen yang berulang atau sebuah kegiatan mengelompokkan atribut-atribut, sehingga relasi yang terstruktur dengan baik yang disebut normalisasi. Nah, dalam normalisasi ini ada 3 tahap, yaitu bentuk normalisasi pertama, bentuk normalisasi kedua, dan bentuk normalisasi ketiga. Nah, poin selanjutnya itu diagram sequence. Berikut gambar diagram sequence login admin pada gambar 3.7. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu diagram sequence portal informasi. Bisa kita lihat seperti gambar 3.8. Selanjutnya yaitu diagram sequence kelola data artikel. Bisa kita lihat seperti gambar 3.9. Selanjutnya yaitu diagram sequence kelola data komentar. Bisa kita lihat seperti gambar 3.10. Dan selanjutnya yaitu diagram sequence kelola data admin. Bisa kita lihat seperti gambar 3.11. Berikutnya yaitu diagram sequence komentar. Bisa kita lihat seperti gambar 3.12. Selanjutnya yaitu activity diagram. Berikut yaitu gambar activity diagram login. Yang pertama yaitu sistem memuat halaman login dan admin mengisi username dan passwordnya. Jika valid, maka akan memasuki halaman beranda admin. Jika tidak, yaitu mengisi ulang username dan passwordnya. Lalu selesai. Yang kedua yaitu activity diagram portal informasi. Admin dan user membuka pilihan halaman portal informasi dan sistem membuka tampilan halaman portal informasi. Lalu selesai. Yang ketiga yaitu activity diagram kelola data artikel. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 3.15, admin melakukan login,
lalu sistem menampilkan halaman berada admin, lalu admin memilih menu data artikel, lalu sistem membuka tampilan menu data artikel, dan admin bisa menambahkan data artikel, bisa mengedit dan menghapus data artikel tersebut. Lalu selesai. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram pola data komentar. Bisa kita lihat pada gambar 3.16. Yang pertama yaitu admin melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman berada admin, lalu admin memilih data komentar, lalu sistem menampilkan menu data komentar, lalu di situ admin bisa melakukan edit atau hapus data komentar. Lalu selesai. Berikutnya yaitu activity diagram pola data admin. Bisa kita lihat pada gambar 3.17. Yang pertama yaitu admin melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman berada admin, lalu admin memilih menu data admin, sehingga sistem menampilkan menu data admin. Nah, di situ admin bisa menambahkan data admin, mengedit, atau menghapus data admin yang sudah ada. Lalu selesai. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram komentar. Admin dan user bisa menambahkan komentar pada suatu artikel, lalu sistem menyimpan data komentar, lalu selesai. Lalu selanjutnya yaitu rancangan perangkat lunak. Rancangan perangkat lunak adalah suatu proses bertahap di mana semua kebutuhan atau persyaratan yang ada pada dokumen SMS diterjemahkan menjadi suatu cetak blue atau blueprint yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak. Pada tahap awal, cetak biru melukiskan suatu gambaran umum dari perangkat lunak. Nah, lalu pada tahap selanjutnya, penjelasan rinci dilakukan hingga pada tingkat penjelasan paling rendah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama adalah algoritma. Sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Berikutnya yaitu rancangan layar. Rancangan layar adalah sebuah desain tampilan yang berfungsi sebagai antarmuka antara si pengguna dengan aplikasi. Nah, berikut ini adalah gambar desain rancangan layar halaman homepage seperti gambar 3.20. Nah, selanjutnya yaitu halaman login seperti gambar 3.12. 3.21. Selanjutnya yaitu halaman data artikel seperti gambar 3.22. Selanjutnya yaitu rancangan desain halaman pola data komentar seperti gambar 3.23. Berikutnya yaitu rancangan desain halaman data admin seperti gambar 324. Selanjutnya yaitu gambar rancangan desain halaman konfigurasi seperti gambar 3.25 ini. Nah, pada poin selanjutnya yaitu rancangan layarnya. Sudah jadi seperti gambar 3.26. Berikut rancangan layar yang sudah jadi. Selanjutnya yaitu halaman login seperti gambar 3.27. Selanjutnya rancangan layar halaman data artikel seperti gambar 3.28. Selanjutnya yaitu rancangan layar halaman data komentar pada gambar 3.29. Berikutnya yaitu rancangan layar halaman data admin seperti gambar 3.30. Nah, berikut ini yaitu rancangan layar pada halaman konfigurasi sudah jadi seperti gambar 3.31. Sekarang kita lanjut aja pada mengaplikasikan aplikasi yang telah kita buat. Nah, ini aplikasi yang sudah jadi. Ada portal informasi dan di atasnya yaitu kategori-kategori yang sudah ada pada Asap Cipadu. Dan sebelah kanan yaitu ada login. Ikut halaman loginnya.
sini saya akan memasukkan username dan password admin. Nah, berikut halaman artikel kategorinya. Di sini bisa kita tambahkan kategorinya. Di sini saya akan upload gambar. Dan kalau mau menambahkan artikel, tinggal klik kategori yang dibutuhkan. Misalnya, ini kita bisa menambahkan artikel. Misal, baju. Ya. Ini isi artikelnya bisa. Atau gambarnya juga masih bisa, karena logonya belum ada. Bisa ngasih logo yang sesuai. Ini kita pakai logo Unpam saja dan bisa dipublish. Nah, fungsi tambahnya sudah bisa. Sekarang fungsi edit artikel, misal kita ganti judulnya jadi toko berkah. Update. Nah, sekarang sudah publish toko berkah. Fungsi hapusnya sekarang kita coba. Oke. Nah, fungsi hapusnya juga bisa. Sudah bisa. Sekarang pada halaman komentar. Fungsi editnya sekarang bisa kita update. Nah, sudah ganti si komentarnya dan fungsi hapusnya juga bisa. Sekarang pada halaman admin ada fungsi tambah, edit, dan hapus. Pertama kita coba tambahkan admin. Nah, berhasil. Berarti fungsi tambahnya sudah bisa. Sekarang kita akan coba fungsi editnya. Kita klik update. Nah, sudah berhasil juga, berarti fungsi edit itu bisa. Lalu sekarang fungsi hapusnya. Nah, fungsi hapusnya juga sudah berhasil. Seperti yang dilihat. Dan tidak ada ya datanya. Sekarang kita logout. Nah, sudah bisa juga fungsi logoutnya. Selanjutnya di bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil perancangan sistem informasi Pasar Cipadu disimpulkan sebagai berikut. Sistem ini dibuat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait kegiatan yang ada di Pasar Cipadu sehingga masyarakat tidak perlu mengunjungi pasar. Lalu, dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan segala kendala tentang kurangnya informasi data loket toko atau kios dapat diatasi agar meningkatnya mutu dan pelayanan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan dari kesimpulan yang ada, bagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan untuk bahan masukan dan perkembangan sistem ini sebagai berikut.
Satu, diharapkan untuk perkembangan lebih lanjut pada sistem informasi terkait pasar terpadu ini, memiliki interaksi pada pengelolaan berkala. Kedua, untuk pengembangan berikutnya agar sistem informasi yang dirancang dapat memberikan hasil dan fitur yang maksimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau penulisan pada laporan kami, mohon dimaafkan. Semoga hasil dari kerja praktek kami bermanfaat untuk masyarakat pasar terpadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi